Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan daring hari ini adalah terakhir ya, mata kuliah SIM ini yang terakhir, yaitu mengenai lanjutan yang kemarin mengelola sumber daya informasi ya. Nanti kita lanjutkan dengan bab selanjutnya, yaitu mengenai smart city. Oke, kita lanjutkan yang kemarin. Perbedaan perusahaan yang berbasis IT ya, yang berbasis sistem informasi manajemen, dan yang manual artinya tidak berbasis IT. Nah, kita akan bedakan di sini perbedaannya antara komponen organisasi ya. Kemudian yang komponen organisasi kita bedakan, ini perusahaan yang manual, belum ada IT, belum ada sistem informasi. Ini yang menggunakan sistem informasi ya. Jadi Anda nanti juga kalau tugas akhir di sidang tugas akhir itu, Anda bisa menjelaskan apabila ada pertanyaan penguji, apa sih bedanya perusahaan yang menggunakan sistem informasi dan perusahaan yang tidak menggunakan sistem informasi. Oke, jadi yang sebelah sini manual, yang sebelah sini sistem informasi. Dari struktur organisasi bersifat vertikal, hierarkis. Jadi vertikal hierarkis itu misalkan ada seorang kasih. Kasih itu dia bekerja kalau diperintah oleh kabid. Kabid itu diperintah oleh kepala dinas misalkan. Atau dalam sebuah perusahaan perseroan terbatas, misalkan seorang supervisor diperintah oleh manajer, manajer diperintah oleh general manager, general manager diperintah oleh direktur. Itu vertikal hierarkis. Nah, sedangkan perusahaan yang menggunakan sistem informasi horizontal ya. Horizontal itu artinya perintah itu tidak vertikal, tapi dia bisa membaca dari sebuah sistem yang ada. Jadi bersifat networking horizontal. Sebetulnya bukan karena tidak ada jabatan itu tidak ada, tetapi kerjanya itu adalah horizontal. Tapi jabatan itu tetap ada, tapi karena ada teknologi, maka perintah itu tidak harus vertikal, tetapi dia bisa membaca sebuah sistem. Terus kalau yang dari segi kepemimpinan, ya, kalau perusahaan yang masih manual bersifat terpusat satu orang. Kalau ini terpusat pada sistem, misal begini. Misal kepala dinas misalkan bagian pertanahan misalkan ya. Bagian pertanahan. Ketika kepala itu ganti, maka dia akan susah mengenai data-datanya. Tapi kalau menggunakan sistem, siapapun pemimpinnya, siapapun kepalanya, sistem itu masih tetap ada. Jadi ini tidak terfokus pada satu orang, tetapi juga tidak satu orang, tetapi kalau perusahaan menggunakan sistem informasi terpusat pada sistem, walaupun ini orangnya gonta-ganti pemimpinnya, tapi sistem tetap ini kalau orangnya ganti maka sistemnya berubah. Tapi dengan sistem informasi orang ganti pun sistem tetap tidak berubah. Nah, terus proses manajerial keputusannya sentralisasi. Apa kata pusat? Ya. Tapi ini desentralisasi, bisa dari bawah. Kemudian fokusnya pada internal perusahaan. Ya, kalau ini pada konsumen atau customer. Jadi kalau fokusnya itu lebih kepada internal perusahaan kalau yang masih manualisasi, tapi kalau perusahaan menggunakan sistem informasi fokus pada konsumen ya. Karena apa? Kalau misalkan tidak bisa mengikuti perubahan konsumen atau customer, maka perusahaan tidak bisa memperoleh omset, tidak bisa survive. Knowledge ada pada perorangan ya, karena tapi kalau ini orang bisa memperoleh knowledge. Misal begini, misal seorang bawahan sales, dia ingin mengetahui bagaimana metode menjual yang baik. Nah, tentu kalau yang belum menggunakan IT, dia belajar pada orang. Tapi di era sekarang kita nggak usah belajar pada orang pun bisa, yaitu melalui internet misalkan. Nah, ini seluruh komponen organisasi knowledge-nya, bukan pada satu orang lagi, karena akses informasi mudah didapat. Nah, kalau menggunakan manual sedikit relasi, tapi ini banyak relasi bahkan global. Ya, ini membangun relasinya.
Bayangkan dengan online ini kita bisa membangun konsumen yang seluas-luasnya. Nah, bahkan bisa global kalau menggunakan IT ini. Tapi kalau tidak menggunakan IT, relasi kita sedikit, konsumen kita sedikit, pasar kita sedikit karena terbatas. Sumber daya manusia di sini hanya mengandalkan kuantitas, tapi dengan teknologi justru jumlah manusia yang bekerja itu akan berkurang dan fokusnya pada keahlian tenaga kerja. Nah, ini adalah perbedaan antara perusahaan yang masih menggunakan manual dengan menggunakan sistem informasi. Ini perbedaannya ya, baik melalui struktur, kepemimpinan, proses keputusan manajerial, fokus pengetahuan, membangun relasi dan sumber daya manusia. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang bagaimana divisi sistem informasi diletakkan dalam sebuah perusahaan? Ya. Perusahaan yang menggunakan sistem informasi terpadu tentu dia ada bagian khusus ya. Bagian khusus yang menangani sistem informasi ini. Biasanya kalau perusahaan ada sistem informasinya, dia dua bentuk divisi sistem informasi. Ada yang berbentuk begini, ya. Jadi ini misalkan direktur utama, ini top manajemennya ya. Ini top manajemen ini. Kalau middle management itu di bawahnya, yaitu manager. Ya, ini top manajemen. Jadi kalau di perusahaan perseroan terbatas, top manajemen itu kelompok direktur, middle management itu adalah kelompok manager, lower management itu adalah manajer ke bawah. Ya, oke. Sekarang kita bahas yang ini. Ya. Oke, divisi sistem informasi pada yang ada yang perusahaan itu di setiap departemen dia punya sistem informasi, dia mengembangkan sistem informasi keuangan, dia mengembangkan sistem informasi personalian MSDM. Di sini ada sistem informasi produksi. Jadi semua masing-masing divisi itu memiliki sistem informasi, tapi bukan berarti ini tidak terintegrasi jalan sendiri-sendiri. Tetap ini ada terintegrasi yang nanti di mana sistem-sistem ini memberikan informasi ke pimpinan ya. Itu yang menggunakan yang ada dalam tiap departemen ya. Jadi tiap departemen itu memiliki sistem divisi sistem informasi. Ada juga yang di sini yang berdiri sendiri. Nah, jadi di sini dia punya divisi sistem masing-masing, tapi dia punya pangkalan database. Nanti yang mengelola ini yang disebut dengan, ya ini kalau kita lihat sini, ya kalau kita lihat di sini, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, oke, di sini ada direktur. Ini ada bagian-bagiannya, dia memiliki divisi sistem informasi. Nanti dalam satu pangkalan database, ya, terintegrasi datanya, nanti dikendalikan oleh yang namanya Chief Officer Information. Nah, ini bagi perusahaan yang sudah kompleks ini, ya. Nah, jadi di sini disatukan oleh yang namanya sebuah database pangkalan data, ya, dari data mengenai keuangan, data mengenai personalia, data mengenai produksi, data mengenai pemasaran, dikumpulkan data satu base oleh Chief Officer Executive. Nah, nanti dia banyak memberikan informasi kepada pengambil keputusan. Oke, itu adalah divisi sistem yang berdiri sendiri. Nah, oke, jadi itu sambungan bab mengenai mengelola sumber daya informasi. Nanti juga di TA ketika Anda membuat sebuah tugas akhir ya, itu nanti ditanya ketika di bab 3 itu Anda membuat struktur organisasi, ya nanti akan ditanya divisi sistem informasinya ada di mana. Sebab ketika Anda membuat sebuah objek menjadi sebuah ada sistem informasinya, Anda harus menjawab sistem informasinya ada di mana kan gitu. Ya. Selanjutnya adalah
Smart City. Ya. Kita akan membahas bab 5 mengenai Smart City. Apa itu Smart City? Ya. Smart City adalah nanti kita bahas ada definisi konsep dan desain implementasi. Ya. Smart City itu adalah kalau kita lihat definisinya di sini. Ya. Ada definisinya, definisi Smart City itu. Ya. Smart City adalah Smart City adalah kota ya atau bisa juga sebuah kabupaten ya, yang telah mengintegrasikan, menyatukan antara teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga kota. Jadi Smart City itu adalah bagaimana sebuah kota menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan manajemen kotanya. Ya, tentu di sini yang menjadi pengelolanya itu yaitu atau pimpinannya bupati atau wali kota. Tujuannya apa? Agar pelayanan menjadi efisien dan efektif. Ya, karena tugas pemerintah adalah melayani publik dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga kota atau kabupaten tersebut. Oke. Konsep Smart City ya karena mengintegrasikan teknologi dalam tata kelola pemerintahan melalui jaringan internet, yaitu jaringan perangkat elektronik yang terhubung secara sistematik. Jadi sehingga bisa menyediakan berbagai pelayanan penyediaan informasi. Tapi di sini ada variabel prasyarat penerapan Smart City. Yang pertama, infrastruktur. Apa saja infrastruktur itu? Yaitu hardware, kemudian juga jaringan internet, kemudian networking lainnya, terus kemudian juga mungkin server dan sebagainya. Itu infrastruktur penunjangnya. Kemudian yang jelas adalah kesiapan pemerintah, baik dari segi APBD, misalnya kalau di daerah atau di kabupaten atau kota itu namanya APBD, kesiapan pemerintah dalam menyediakan dana untuk APBD-nya. Terus kemudian kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan SDM yang nanti menjadi pengelola Smart City tersebut. Ya, nah itu jadi karena dibutuhkan anggaran yang cukup besar sebetulnya untuk Smart City ini, maka ada kesiapan pemerintah. Terus bagaimana undang-undang yang mengatur tentang Smart City ini. Terus ketiga adalah kesiapan masyarakat ya dalam menghadapi teknologi canggih tersebut. Jadi kalau ketika segala sesuatu pelayanan ada di smartphone, maka otomatis seluruh warga negara, seluruh warga kota itu dia harus punya smartphone. Dia harus bisa mengoperasikannya ya. Ketika ada aplikasi-aplikasi baru yang diluncurkan di dalam Smart City ya, itu kesiapan masyarakat dalam menghadapi teknologi tersebut. Nah, di sini kita akan bahas nanti ada 4 elemen Smart City itu. Yang pertama adalah 6 elemen. Yang pertama adalah smart living ya. Bagaimana dengan penggunaan teknologi informasi ini kita menjadi untuk menciptakan kehidupan yang nyaman. Ada juga smart economy. Bagaimana dengan teknologi informasi ini kita bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Bagaimana ada lagi smart branding. Bagaimana dengan teknologi informasi ini sebuah daerah, kabupaten atau kota itu bisa kita branding sehingga bisa dipromosikan. Nah, kemudian di sini ada di sini ya ada smart governance ini sebetulnya ya.
Bentar, kita tarik ke atas. Yes, sorry. Oke, kita tarik ke atas di sini smart governance. Bentar. Ini namanya smart governance di sini. Ya. Ya, ini kita masukkan di sini. Maaf, ada sedikit kendala. Ya, di sini smart governance ini ya. Jadi ada smart governance. Kita tulis saja di sini ya, smart governance. Nanti ini apa namanya? Oke. Di sini ada 6 smart living, smart branding kota sehingga bisa menjadi promosi, smart governance ini ada pelayanan, ada e-budgeting ya di sini, termasuk juga pelayanan-pelayanan yang menggunakan IT, ada juga untuk lingkungan, kesehatan lingkungan, ada juga di sini untuk hubungan antar masyarakat. Oke, kita akan bahas satu-satu ke 6 smart city, komponen smart city ini. Yang pertama smart governance ya. Oke, mungkin Anda pernah mendengar apa yang disebut dengan e-budgeting atau e-governance ya. Di sini adalah bagaimana pemerintah dalam melayani masyarakatnya serba menggunakan aplikasi ya. Di sini nanti misalkan ketika kita pelayanan pembuatan KTP, kemudian misalkan ketika pelayanan informasi publik, ketika pelayanan-pelayanan perizinan dan sebagainya, itu semua cukup kita izin atau kita melampirkan surat permohonan cukup hanya melalui smartphone saja. Nanti semua itu akan secara otomatis dilayani oleh pemerintah. Nah, bentuk pelayanan ini disebut dengan e-governance. Terus kemudian pemerintah ini juga bisa masyarakat bisa melihat berapa sih APBD yang dimiliki oleh oleh daerah tersebut. Nah, itu namanya smart governance. Daerah itu juga harus dikenal. Misalkan kita di Indramayu misalkan kita punya beberapa potensi, misalkan batik Poman, misalkan dari kulinernya kerupuk, dari seni budayanya kita ada misalkan, terus kemudian dari potensi wisata apa saja di situ misalkan. Nah, itu kemudian kita branding ya. Jadi dia nanti kita memperkenalkan image daerah tentunya melalui website yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Kemudian juga tugas pemerintah kan salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi tata kelola perekonomian berbasis teknologi informasi menunjang pertumbuhan ekonomi. Jadi bisa jadi misalkan suatu daerah, contoh ya, misalkan daerah tersebut punya beberapa desa atau kelurahan yang punya potensi-potensi produk, itu bisa dimasukkan dalam semacam marketplace seperti Shopee dan sebagainya, nanti bikin sendiri sehingga orang berbelanja, misalnya orang berbelanja mangga, si petani itu memproduksi mangganya dia taruh di marketplace sehingga orang-orang itu bisa melihat
produk apa saja yang ada di Indramayu. Nah, sehingga di sini akan terjadi bisnis secara online, sehingga pertumbuhan ekonomi akan naik ya. Nah, itu namanya smart economy. Jadi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan teknologi informasi. Kemudian juga masyarakat juga butuh kenyamanan dalam hidup ya. Misalkan masalah keamanan, misalkan kita pengen aman, maka kita bisa ditaruh sudut kota itu kita berikan CCTV, di mana CCTV itu adalah bisa merekam kalau terjadi kejahatan, kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, kejadiannya bagaimana, sehingga polisi akan tahu setiap kejadian. Atau misalkan kita ingin melaporkan ke pemerintah ada jalan yang rusak misalkan. Nah, tentu itu adalah smart economy. Kita bisa bisa memberikan aduan terhadap pemerintah ya. Nah, dari aduan masyarakat itu nanti masuk ke database, kemudian dibaca oleh pemerintah. Nah, itu smart living. Ada smart society ya, seperti kita itu kalau kita berinteraksi dalam media sosial itu namanya smart society. Jadi bagaimana seluruh warga masyarakat itu terhubung, bisa berkomunikasi. Tentu ini sebetulnya sudah berjalan ya dengan adanya media sosial. Sebenarnya itu sebenarnya sama dengan society ya. Jadi dia bisa saling mengenal antar warga. Nah, yang terakhir yang keenam adalah smart environmental, di mana adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Jadi kalau kita di daerah-daerah kota besar yang menggunakan smart city, itu otomatis ada semacam misal tingkat polusi udara. Itu otomatis itu akan seperti di Jakarta itu ya. Otomatis akan muncul tingkat polusi udaranya sangat tinggi. Nanti di videotron di kota itu akan muncul. Oh, tingkat pencemarannya sangat tinggi. Oh, tingkat pencemarannya sangat rendah dan sebagainya. Itu bisa kelihatan, itu adalah faktor lingkungan. Terus kemudian juga bisa smart city ini mengenai misalkan limbah ya, mengenai limbah. Jadi di sini bagaimana masyarakat juga ikut mengawasi barangkali ada terjadi limbah dan sebagainya. Nanti dia bisa mengadukan pengaduan kepada pemerintah. Juga kalau misalkan di tempat-tempat misalkan kabupaten itu ada cagar alamnya, misalkan perlindungan satwanya, bisa diberikan CCTV dan sebagainya sehingga dia bisa melihat ya. Bahkan di beberapa daerah ada yang sudah menggunakan drone dengan kameranya, dia keliling misalkan di hutan itu ya. Barangkali ada orang pencurian, kalau daerahnya hutan ya, misalkan penebangan hutan liar atau perburuan hewan langka dan sebagainya, itu bisa dilihat pakai drone. Makanya dengan adanya teknologi ini memang kelemahannya teknologi ini adalah kerugiannya teknologi ini sebetulnya adalah bagaimana mengurangi jumlah tenaga kerja tadi ya. Yang terlibat itu adalah dalam smart environmental. Nah, sekarang bagaimana modelnya? Nah, kalau kita lihat smart economy misalkan ya, kita satu-satu. Meningkatkan investasi dan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan, itu tujuannya. Pengembangan programnya bisa pemerintah itu membuat izin investasi online ya. Oke, sorry di sini kita lihat ini implementasinya ya, implementasinya ya, kita lihat ini implementasinya ya. Oke, jadi elemen smart ini smart economy itu outputnya ya. Oke, di sini outputnya adalah meningkatkan investasi lapangan kerja, merangsang pertumbuhan ekonomi ya. Bahkan kita bisa izin investasi luar itu masuk secara online. Kita bisa memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan pada sebuah smartphone. Kita menyediakan informasi tata ruang kota untuk penempatan usaha. Jadi
kota itu punya website. Jadi ketika investor itu masuk, dia bisa melihat bagaimana tata ruang kotanya, ya. Nah, kemudian teknologi informasi, ya, itu menggunakan apa, pembuatan website, berarti kan website menyediakan informasi tentang tata ruang kota. Kemudian apa itu smart branding? Ya, tadi meningkatkan kunjungan wisatawan, ya. Meningkatkan minat investor di bidang pariwisata misalkan. Apa pengembangan programnya? Kegiatan objek wisata seni budaya misalkan, wisata kuliner, wisata belanja dan wisata lainnya. Mengundang investor dan media nasional supaya tahu daerah kita. Maka kita mesti bikin website tentang profil khusus daerah, ya. Kemudian juga website yang memuat info tentang potensi wisata daerah. Kita juga bisa membuat mapping, pemetaan tentang lokasi tempat wisata dan kuliner. Nah, itu adalah implementasi teknologi informasi. Smart society, ya, meningkatkan konektivitas, ya, yang lebih luas antar warga kota. Tentu kita harus punya jaringan yang kuat atau sinyal yang kuat, ya. Nah, makanya yang namanya belajar daring, anak-anak sekarang itu sebetulnya masuknya dalam smart society. Tentu ini juga menjadi kendala pemerintah ketika daring, karena banyak daerah-daerah yang sinyalnya kurang, sehingga saya lihat di berita banyak yang naik-naik ke gunung gitu kan untuk memperoleh sinyal. Nah, kemudian bagaimana bisa membuat grup, ya, yang membuat silaturahmi grup atau percakapan antar seperti apa namanya, seperti di media sosial, ya. Terus bisa kita membuat pendidikan dan pelatihan, ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, nanti bisa pembuatan wifi pada beberapa tempat, admin yang terpusat untuk mengelola grup pada medsos agar bisa menyaring informasi-informasi, jangan informasi yang hoax kan gitu ya. Nah, itu adalah penerapan di teknologi informasi. Kemudian smart living. Smart living itu adalah bagaimana kita hidup nyaman, ya. Jadi outputnya, tujuannya adalah memudahkan aktivitas dan mobilitas warga dan meningkatkan kenyamanan hidup dan rasa aman. Misal perbaikan infrastruktur jalan dan sarana publik. Sarana publik itu seperti lampu merah, PJU, atau misalkan trotoar, tempat terbuka umum, ya, transportasi dan keamanan dan sebagainya. Nanti bisa membuat Google Map lengkap dengan nama ruang publik yang lengkap. Ini kita bisa bikin Google Map dengan sarana ruang publik yang lengkap, ya. Nanti kita bisa tahu, misalkan ada tamu masuk ke sebuah daerah, dia akan tahu, oh ini lapangan, oh ini hotel, oh ini tempat wisata dan sebagainya. Nah, termasuk juga pelayanan transportasi. Bisa juga aplikasi pengaduan warga secara online. Bisa juga penempatan CCTV pada setiap kota. Itu implementasinya. Nah, kalau smart governance itu apa? Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektif, ya. Jadi dia dibikin semacam website, ya, tentang yang hubungannya dengan pelayanan publik. Itu adalah smart governance. Selanjutnya adalah smart environmental. Environment itu lingkungan. Menciptakan lingkungan daerah yang bersih polusi air, menjaga kelestarian flora dan fauna. Bisa membuat peraturan yang ketat tentang AMDAL, analisis dan lingkungan, atau pengawasan terhadap limbah industri, membuat hutan kota, pembuatan peraturan tentang sampah, ruang bebas rokok dan emisi kendaraan. Caranya bagaimana? Pemasangan CCTV untuk pengawasan lingkungan, pemasangan videotron untuk melihat tingkat emisi dari kendaraan. Terus kemudian Google Map untuk menunjukkan letak lokasi hutan kota dan sebagainya. Nah, jadi ini Anda bisa pelajari lagi, dibaca lagi implementasi di smart city itu, ya. Ini elemen smart city-nya ada 6.
tujuannya apa, pengembangan programnya bagaimana, dan bagaimana penerapan teknologi informasinya. Oke, jadi untuk bahan ujian akhir semester itu dari bahan setelah UTS sampai pada Smart City itu adalah bahan untuk ujian akhir semester. Oke, sampai di sini dulu pertemuan daring hari ini mengenai Smart City dan tadi lanjutan mengenai mengelola sumber informasi. Saya ucapkan selamat mengerjakan ujian akhir semester nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.